Selanjutnya kita lakukan seleksi benih. Benih yang berlabel sekalipun itu harus diseleksi karena masih banyak benih ini yang tidak unggul. Cara untuk melakukan seleksi benih adalah sebagai berikut. Kita masukkan telur ayam kampung atau telur bebek ke dalam air. Selanjutnya kita masukkan garam. Kita aduk sampai telur ayam tadi mengapung. Kalau telur ayam itu belum mengapung, garamnya ditambah. Jadi fungsi daripada telur ini hanya untuk mengetahui kadar garamnya yang sesuai dengan seleksi benih. Kita perhatikan, ternyata telurnya juga masih berada di bawah. Barangkali telur yang satunya bisa dimasukkan. Ya, nampaknya telur sudah mulai naik, sedikit demi sedikit. Cukup dulu garamnya, diaduk sampai merata. Ya, telur sudah mulai mengapung. Sekarang telur ini bisa dipindahkan dari air, karena fungsi telur hanya untuk mengetahui kadar garamnya. Silakan telurnya dipindahkan, kemudian gabah atau benih tadi ini kita masukkan ke dalam air garam tadi. Kita aduk. Ya, bisa kita lihat berapa persen benih padi yang berlabel ini yang unggul dan berapa persen yang mengambang. Benih yang mengambang itu kita pisahkan. Ini tidak layak untuk ditanam.
Selanjutnya, benih yang sudah diseleksi ini seyogianya kita rendam 1 hari 1 malam, baru kita semai. Sesuai dengan teknologi SRI bahwa setelah benih ini kita seleksi, ini dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kadar garamnya, baru kita rendam 1 hari 1 malam agar supaya lembaga padi ini sudah mulai bermunculan. Baru kita semai. Kita lanjutkan dengan cara penyemaian yang benar. Nah, ini semestinya ini kita cuci bersih untuk menghilangkan kadar garamnya, kemudian baru kita semai. Untuk memperagakan, langsung saja kami coba cara penyemaian yang benar. Kita tidak menyemai di hamparan sawah, tapi kita semai menggunakan besek. Besek ini kita lapisi dengan daun pisang. Tujuannya agar supaya akar-akar padi nanti tidak menembus dinding-dinding besek. Ketika melakukan penanaman, akar padi tidak putus. Besek kita isi dengan pupuk organik. Kurang lebih 3/4 dari besek ini. Kita lanjutkan dengan penaburan. Penaburan benih dalam 1 besek itu kurang lebih 300 butir. Untuk lebih tepatnya kita bisa menggunakan sendok. 1 sendok ini kurang lebih 150 butir. Jadi untuk 1 besek itu cukup 2 sendok. Kemudian ini kita letakkan di tempat yang teduh. Kemudian kita siram setiap hari. Juga kita bisa menggunakan PVC ini untuk merangsang pertumbuhan. PVC ini juga adalah merupakan produk dari kawan-kawan kami dari IPOL, Ikatan Pelopor Petani Organik, yang menggunakan seragam ini. Benih ini siap tanam pada umur 1 minggu, paling lama 10 hari. Jadi kita harus menanam itu benih muda. Kenapa harus besek? Ketika penanaman, kita tidak perlu lagi mencabut benih di hamparan, tetapi beseknya inilah yang kita bawa ke tengah sawah, kemudian kita tanam dan kita praktekkan nanti. 10 hari kemudian, hasil dari semai ini dapat kita hasilkan seperti ini. Inilah yang akan kita bawa ke tengah sawah. Kita cabut 1 persatu. Dari pencabutan sampai penanaman itu tidak boleh lebih dari 15 detik. Lembaga padi dan akar padi tidak boleh putus. Demikianlah cara seleksi benih dan penyemaian, dan juga sudah kami tunjukkan apa hasilnya. Sekarang kita lanjutkan dengan penanaman. Kita telah berada di lahan persawahan
yang perlu saya jelaskan, yang pertama adalah cara pemupukan. 1 hektar lahan membutuhkan pupuk sekitar 4 ton untuk 2 kali pemupukan. Pemupukan yang pertama dilakukan sebelum dilakukan pembajakan. Tebarkan pupuk secara merata, kemudian digenangi air macak-macak. Usahakan air jangan sampai mengalir. Kemudian 10 hari kemudian baru dibajak sambil menunggu pupuk meresap dalam tanah. Selanjutnya lakukan pengolahan lahan sebagaimana biasanya. Dapat juga pemupukan pertama dilakukan setelah dilakukan pembajakan pertama. Kemudian dilakukan pengolahan lahan sebagaimana mestinya. Apabila lahan kita baru pertama kali menggunakan pupuk organik, kita masih bisa menggunakan pupuk kimia, yaitu pupuk urea. Namun jumlahnya tidak terlalu banyak, cukup 50% daripada pada umumnya kita menggunakan pupuk organik, pupuk kimia menurut saya. Pemupukan yang kedua itu dilakukan setelah penyiangan. Setelah penyiangan kita lakukan pemupukan yang kedua, ditebarkan secara merata, kemudian tinggal menunggu hasilnya. Inilah cara pemupukan. Yang kedua, lahan sebelum digarip itu perlu dibuat parit di sekitar pematang. Tujuannya air itu hanya berada di parit tersebut. Di lahan yang akan kita tanami cukup macak-macak saja. Kemudian jarak tanam itu minimal 25 kali 25 cm. Idealnya teknologi SRI itu 27 kali 27 cm. Itu yang ideal. Kemudian penanaman untuk 1 lubang itu hanya cukup 1 batang saja. Tidak seperti pada umumnya satu tancapan itu mencapai 4 atau 5 batang. Karena benih yang kita tanam ini sudah diseleksi terlebih dahulu.